Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada. Saya mau sharing lagi terkait dengan memotivasi diri, ya kan, supaya kita itu lebih maksimal untuk mau mengerjakan sesuatu, ya kan, sehingga kita kerjakan itu tanpa ada keraguan-raguan dan ketakutan, ya kan. Biasanya gini, mungkin salah satunya adalah orang yang mau kuliah, ya kan, mengambil jurusan, mungkin dia salah jurusan sehingga dia ketika dia mungkin memilih dua jurusan kan, tetapi dia itu masih ragu-ragu. Untuk semuanya orang yang memilih kedokteran atau memilih seorang perawat, tetapi dia masih ragu-ragu, dia mampu nggak untuk bisa menjawab itu, melewati itu semua, sehingga kadang-kadang akan membuat dirinya itu atau membuat diri kita itu tidak akan enjoy untuk melakukannya itu, sehingga itu akan berdampak juga pada, mungkin bisa jadi pada psikologi, ya, seperti itu. Ada orang juga ketika dia mau tes, ya kan, tes tetapi dia belum meyakinkan, belum yakin. Nah, itu juga biasanya kan timbul dari keraguan-raguan. Tetapi ada orang yang benar-benar sudah yakin, nggak ada keraguan sama sekali, justru di situ dia akan enjoy untuk melakukan tes dan lain sebagainya. Nah, itu karena pernah juga saya lakukan, ya kan? Pernah juga saya alami hal tersebut. Saya pernah mengikuti salah satu tes, ya kan, tes di perguruan tinggi, tetapi mungkin saya masih ragu-ragu untuk mengambilnya. Karena kenapa? Karena saya belum yakin aja untuk mau mengambil jurusan itu, sehingga saya jadi ragu-ragu, sehingga tidak enjoy untuk mengikuti tes tersebut. Nah, itu mungkin juga teman-teman juga pernah pernah mengalaminya kan, seperti itu. Biasanya orang yang mau tes di perguruan tinggi negeri, ya kan, biasanya kayak gitu. Biasanya ada kekhawatiran, saya mau lulus enggak ya, mau jadi lulus enggak ya di sekolah negeri. Tetapi karena kenapa? Karena dari awal saja itu sudah ada timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, justru akan meragukan dia apakah dia akan bisa lolos atau tidak. Tetapi ketika ada orang yang benar-benar meyakinkan dirinya, ada juga teman atau adik, ya, dia sudah yakin pasti lolos untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Emang betul juga dia lolos karena dia mengikuti tes itu tanpa ada keraguan sama sekali. Tetapi ada yang lain dengan berbagai macam pertimbangan, mudah-mudahan saya lolos, ada. Nah, itu juga karena padahal kan padahal yang lolos itu kan nggak serius-serius amat sih untuk mempersiapkan tes di perguruan tinggi negeri, tapi dia lolos. Ketimbang teman-temannya itu yang dari awal sudah mempersiapkan supaya bisa lolos di perguruan tinggi negeri, tapi dia tidak lolos. Makanya saya kira ini, ya, mungkin ada orang yang mengatakan gini, ya, rezekinya orang kan pasti beda-beda. Yang penting kan kita usaha dulu, kan. Semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan kita tidak ragu untuk mau melakukannya itu. Jadi, teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, jadi apapun yang akan kita lakukan itu jangan pernah ragu. Karena kenapa? Karena itu akan biasanya berdampak pada hasil yang akan kita raih itu tidak akan maksimal. Kalau saya lihat, tapi ketika kita mau melakukannya itu penuh dengan keyakinan, pasti ada kepuasan di situ, iya kan? Pasti hasilnya akan berbeda. Iya, seperti itu. Apapun yang kita mau lakukan, ketika kita benar-benar yakin saja, pasti akan hasilnya itu menjadi baik. Seperti pengusaha seumpamanya, kan. Saya kira banyak contoh-contoh lain ketika, atau kita bisalah tanya-tanya orang yang sukses. Orang yang sukses itu karena gini, menjadi pengusaha karena mereka yakin, tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Dia meminjam modal dari temannya atau dari tetangganya, karena dia dari awal sudah meyakinkan dirinya, saya pasti bisa untuk membayar uang pinjaman dari teman itu dari hasil penjualan atau dari usaha dia. Jadi tidak ada keraguan-raguan sama sekali, dan dia melakukannya itu dengan serius, iya kan. Nah, pada akhirnya
dia bisa berhasil. Nah itu saya kira ketekunan dan keseriusan itu sangat penting juga kan, dan menghilangkan keraguan-raguan. Karena gini, keraguan-raguan itu kan biasanya kan bisikan-bisikan setan. Nah itu biasanya timbul dari situ, sehingga contohnya juga keimanan kita itu juga diuji ketika kita ada keraguan-raguan. Contohnya sholat semuanya kan, kita belum yakin nih sholat kita akan khusyuk, atau sholat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kan timbul dari keraguan, sehingga ya itu akan menjadi kebimbangan juga untuk kita. Jadi itu ya teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan, baik itu untuk beribadah semuanya, menjalankan ibadah sholat, kemudian baik itu mau juga bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya yang sifatnya itu mempunyai nilai-nilai ibadah, saya kira kita lakukannya itu tanpa ada keraguan sehingga hasilnya itu bisa maksimal, ya kan. Kemudian kita juga membantu orang lain, ya udah nggak usah ragu-ragu untuk membantu orang lain semuanya. Apakah orang lain itu istilahnya susah atau tidak, udah ragu ketika kita melihat mereka sangat membutuhkan bantuan kita, udah nggak usah ragu-ragu untuk kasih atau membantu orang tersebut, atau dengan pertimbangan dan lain sebagainya. Udah, kalau orang yang sudah terbiasa dengan keyakinan dia dan tidak pernah ragu untuk melakukan itu, saya kira dia plong aja gitu kan, tanpa ada beban. Ya udah, kalau mau dikasih kasih aja, seperti itu. Saya kira mungkin yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa marilah kita menghilangkan keraguan-raguan ketika kita mau melakukan sesuatu apapun itu, ya kan, yang kita mau lakukan, ya kan. Baik itu sudah saya contohkan tadi, jangan pernah ragu untuk mau melakukan sesuatu ketika itu menurut kita adalah baik dan tidak melanggar norma-norma agama dan norma-norma sosial. Saya kira tidak menjadi masalah kan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Dan sebelum saya tutup, teman-teman, apabila suka ya dan termotivasi, jangan lupa di subscribe ya, supaya bisa mendukung lah ya kan, mendukung saya juga belajar ya, supaya juga kita bisa sharing lebih banyak lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.